Sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu hanya Allah yang tahu. Baik ilmu kiamat kecil, kapan kita meninggal, apalagi ilmu kiamat besar. Maka pada satu hari Rasulullah didatangi oleh seseorang yang berpakaian putih-putih. Beliau nggak tahu siapa. Kan bertanya, mahwal Islam, apa itu Islam Muhammad? Wa mahwal iman, apa itu iman? Ya. Nabi jawab, Islam beliau sebut rukun-rukunnya, iman juga seperti itu, beliau sebut rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman itu berasal daripada hadis Rasulullah itu. Kemudian wa mahwal ihsan, apa itu ihsan wahai Muhammad? Itu beliau tidak jawab rukunnya, tapi beliau menjawab pengertiannya. Al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu ihsan kepada Allah, kalau kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi tidak mungkin kamu bisa melihat Allah, tapi yakinlah Allah melihat kamu. Sampai seperti itu. Itu namanya pendidikan hati. Pendidikan kalbu itu. Sudahkah kita merasa bahwa Allah melihat kita? Kalau sudah, itu sudah berada sedikit peningkatan. Walaupun belum sampai ke puncak ma'rifah. Itu dalam kajian tauhid. Itu Nabi jawab waktu ditanya oleh seseorang yang berwarna putih pakaiannya. Yang heran Rasulullah waktu tanya pertama. Menyangkut dengan as-sa'ah. Kapan kiamat Muhammad? Baru Rasul menjawab, nampaknya ini yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Baru tahu bahwa itu malaikat Jibril. Sebelumnya nggak tahu. Menyerupai seperti seorang laki-laki yang pakaian putih. 4 pertanyaan. Ini sudah lain, ini nampaknya masa ditanya hari kiamat. Maka Nabi langsung menjawab, nampaknya ini yang bertanya lebih tahu daripada yang menjawab. Maka waktu itu oleh malaikat itu, kalau begitu kasih tahulah kepada wahai Muhammad tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya saja. Maka terdapat dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang maknanya Nabi menunjukkan 10 tanda. 10 tanda kiamat. Tanda besar ini, tanda besar. Kalau tanda kecil barangkali sebagian sudah ada. Yang pertama, munculnya dukhan namanya. Dukhan. Kabut tebal. Ada dalam Al-Quran salah satu surat namanya surat Ad-Dukhan. Kemudian keluarnya Dajjal. Ini ada istilah-istilah hakiki dan ada istilah-istilah majazi. Ada orang mengatakan Dajjal itu dalam bentuk lain. Seseorang yang berbuat ataupun manusia berbuat dosa saja, merusak saja di dunia ini. Itu juga termasuk ada sifat-sifat Dajjal. Ada keluarnya binatang disebut dengan dabbah. Binatang yang sangat besar, binatang raksasa. Kemudian terbit matahari dari arah barat. Kemudian turunnya Nabi Isa. Ini kalau kita bahas satu-satu panjang sekali. Didukung oleh hadis-hadis Rasulullah. Karena ini bersifat belum sampai ke kita. Dan pada saat itu memang orang-orang yang punya iman tidak sempat bertemu dengan kondisi seperti ini. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian terjadi gerhana. Gerhana di timur, gerhana di barat, dan khususnya gerhana di Jazirah Arab. Kemudian terakhir sekali, munculnya api yang sangat besar, mencuatnya api di Yaman. Ini antara lain tanda-tanda yang Rasul sebutkan. Tentu perlu pada kajian yang lebih mendalam dengan penjelasan-penjelasan dari ayat dan hadis yang memang untuk menjelaskan satu persatu. Walaupun secara sempurna juga tidak mungkin kita jelaskan. Tapi yakinlah bahwa ini salah satu hal yang perlu kita yakini. Dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan yang pertama bahwa tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu, itu rahasia Allah. Jangan lupa kita bayangkan bahwa kepada kita juga akan datang kiamat.
Meninggal kita, mati kita ini datang kiamat. Ya. Nah, kemudian kiamat besar juga Allah gambarkan dalam ayat lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, bagaimana waktu itu? Itulah yang gambaran yang ada itu waktu terjadi tsunami. Kalau istilah kajian ilmu pengetahuan, daya tahan bumi ini sudah habis. Daya tahan bumi ini nggak sanggup lagi. Meledak-meledak dia. Meletus dia. Berantakan. Kalau istilah agama, kiamat. Kalau istilah teori ilmu, daya tahan ini nggak habis. Nggak tahan lagi. Maka hancur dia. Nah, jadi yang paling mudah dirusaknya itu dengan zalzalah itu. Dengan gempa. Gempa biasa saja, skala 9 skala Richter itu kita nggak tahu lari kemana. Ya. Gambaran kiamat lagi, al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas. Manusia juga seperti itu, bagaikan inai-inai yang berterbangan inai-inai waktu malam itu. Sangat luar biasa. Ilmu nggak sampai ke situ mengkajinya. Paling-paling dia mengatakan itulah daya tahan bumi ini, planet bumi ini semakin lama semakin berkurang. Nah, jadi yang pertama yang tidak bisa diketahui oleh manusia, secanggih apapun ilmu pengetahuan manusia, sehebat apapun, ya, tidak bisa diketahui. Karena ada kaitan dengan ruh ini, ada kaitan dengan nyawa. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dikala orang kafir bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh, tentang nyawa, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Kalau itu Allah berikan ilmu. Sombongnya manusia luar biasa. Orang-orang yang dianggap sangat penting hidupnya, kalau bisa jangan mati dulu. Bagaimana peristiwa matinya Kaisar Jepang, Hirohito. Berbulan-bulan diusahakan oleh para dokter spesialis di kepalanya, di kakinya, spesialis bermacam-macam dari seluruh organ tubuhnya. Ya, sepertinya sudah meninggal dia, tapi masih hidup karena dirangsang dengan obat-obat. Begitu dianggap seperti sang dewa di Jepang itu. Karena dialah yang mengangkat kembali Jepang setelah dibom oleh sekutu. Kan dia yang mengangkat Jepang sampai sekarang maju Jepang seperti itu. Dianggap sang dewa penyelamat. Lebih 80 tahun umurnya. Kita baca sejarah tentang Kaisar Jepang itu. Kembali kepada keyakinan kita, terbatas ilmu. Dokter berkata akhirnya, wah tidak tertolong lagi. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kalimat terakhir, kalimat menyerah apa? Tidak tertolong lagi. Berarti ada penolong yang lebih hebat daripada itu. Ya, kesinilah harus sampailah keyakinan kita, harus sampai hati kita seperti itu. Itu baru mutlak kita dekat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, rahasia kiamat kecil, kiamat besar. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitsa. Allah menurunkan hujan. Hujan ini ya, dalam tafsir dijelaskan lambang simbol daripada rezeki. Allah turunkan hujan itu rahasia Allah juga. Kita nggak bisa pastikan. Walaupun tanda-tandanya ada, tapi lebih luas lagi pemahamannya menyangkut dengan rezeki kita ini. Allah rahasiakan juga. Tidak bisa tahu. Kita nggak tahu. Maka terus kita berusaha dengan penuh optimis. Ya. Tidak bisa dipastikan, maka jangan kecewa. Terbayang kadang-kadang itu sudah menjadi rezeki kita, tapi tiba-tiba bukan tidak dapat. Maka ada istilah kalimat orang tua dahulu, Yohana rezeki bak bibi gua. Apa makna itu kalimat tauhid itu? Jangan kita merasa kecewa. Kata bak bibi, dulu. Kenapa? Memang itu bukan rezeki kita. Wa yunazzilul ghaitsa. Allah menurunkan rahmat, menurunkan bala, termasuk rezeki di situ. Kemudian berikutnya, walaupun di sini nggak ada nomor-nomornya, tapi dikala kita pahami maknanya, muncul dia. Ada 5 rahasia Allah di akhir daripada surah Luqman.
Memang nggak ada nomor satu, nomor dua, tapi dari terjemahannya saja bisa kita pahami. Pertama, rahasia Allah itu kiamat, termasuk mati kita, meninggal kita. Demikian juga hancurnya alam semesta ini. Yang kedua, rezeki. Wa yunazzilul ghaitsa, Allah menurunkan hujan. Itu simbol rezeki. Kita wajib berusaha. Berusaha, nggak boleh berhenti berusaha. Secara sunnatullah wajib berusaha. Karena kepada kita tidak diberikan keistimewaan, ada kepada hamba-hamba Allah yang disayangi diberikan keistimewaan. Maryam dikala beribadah di dalam mihrab di masjid sebelum melahirkan Isa, datang hidangan. Maryam, perempuan suci, ya, ibunya Isa. Bagaimana sejarah dalam surat Ali Imran. Nah, Maryam itu keluarga Imran. Itu hal lain di luar daripada kebiasaan. Tapi secara kita manusia biasa, sunnatullah berlaku. Karena juga terbagi dua hukum itu. Ada hukum hukum alam dan hukum kemahakuasaan Allah. Ada dua kekuatan hukum di dunia ini. Ada hukum alam dan ada hukum kemahakuasaan Allah. Nabi Ibrahim nggak dimakan oleh api, itu kemahakuasaan Allah, berbeda dengan hukum alam. Kalau kita coba hidupkan api, baca doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Boleh kita coba, nggak apa-apa. Mudah-mudahan hangus. Nah, kenapa? Allah tidak menghendaki untuk kita. Wahai api, jadilah kau dingin, perintah Allah itu. Sudah dicampakkan ke tengah-tengah kobaran api, yang mencampakkannya pun ayahnya sendiri, Azar. Orang lain nggak sanggup diangkatnya. Tak bayangkan. Itu tidak dikasih untuk kita. Itu di luar daripada hukum alam. Tapi itu berlaku mukjizat. Begitulah hebatnya. Begitulah hebatnya. Mukjizat. Ya, yang orang-orang tertentu saja. Nah, bagi kita wajib kita berusaha. Tidak mungkin datang tanpa kita berusaha. Nah, kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah sajalah yang tahu apa yang terdapat di alam rahim. Kan cukup canggih sekarang, cukup canggih lah teknologi kesehatan itu. Datang seorang ibu kepada dokter SPOG, tolong diperiksa bagaimana kapal lahirnya, bagaimana jenis kelaminnya, apakah dia kembar, apakah tunggal. Ya, sebagian terbantu dengan alat itu. Tapi banyak juga yang meleset, tanggalnya meleset. Jenis kelaminnya juga meleset. Apa alasan terakhir? Wah, waktu di USG itu nggak nampak tertutup sedikit. Padahal itu lemah, padahal ya ruang lingkup areanya cuma berapa senti itu. Di situ kemahakuasaan Allah. Ilmu boleh maju, boleh hebat, tapi jangan lupa di situ ada kemahakuasaan Allah. Ya, termasuk bagaimana tidak tahu yang di alam rahim itu bagaimana nasibnya nanti. Kan sudah dihidupkan waktu di alam rahim. Kapan meninggalnya sampai seterusnya, Allah yang tahu itu. Kemudian wa matad dari nafsu madza taksibu gada, dan tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apa yang akan dikerjakan hari esok. Tengok ada rencana tajak ke dia nggak bisa pastikan. Kadang-kadang orang kita sering salah juga. Besok kita ke sana ya, ataupun besok kita jumpa ya. Insya Allah. Rupanya di hatinya setelah insya Allah, di samping insya Allah ada. Cuma insya Allah saja, padahal udah rencana, nggak ada rencana jumpa. Itu dapat dosa 2 kali. Pertama salah pakai insya Allah. Kalimat insya Allah betul, tapi yang ada di hati rencana memang mau menolak, tidak enak. Kalau dibilangnya lah, nggak bisa ada datang. Tak mungkin kita bertemu, nggak enak. Insya Allah jalan keluarnya. Tapi salah. Kalau memang sudah ada rencana dari pertama, tapi kalau tiba-tiba betul-betul tiba-tiba halangan, itu betul. Maka dalam ayat lain ada dikatakan, jangan kamu mengatakan sesuatu bahwa kamu akan kerjakan ini besok. Tapi katakanlah insya Allah. Apa artinya? Hati kita terkait pada Allah. Allah yang Maha Kuasa, planningnya udah cukup bagus. Bagus sekali planningnya. Secara usaha manusia tidak mungkin bisa gagal itu. Maka orang yang tidak kuat imannya seperti di luar negeri, setiap gagal banyak yang bunuh diri. Bunuh diri.
gagal ikut pendidikan, gagal lulus, gagal dapat pekerjaan, gagal dalam hidup, bunuh diri. Itu bukan jalan keluar, malah keluar jalan. Ya, agama tidak boleh seperti itu. Nah, itulah nggak ada iman tadi. Ya, nampak itu. Jamaah rahimakumullah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Yang keempat, yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memastikan di bumi mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan, mengetahui di tempat mana dia akan mati. Apakah di rumah, apakah di jalan raya. Maka kadang-kadang kita menjadi goyang juga iman. Kalau meninggal mungkin di jalan raya. Kalau kata seorang ayah kepada anaknya, kan sudah aku bilang tadi jangan jalan di situ. Nah, gara-gara kamu jalan di situ maka kamu kecelakaan, maka meninggal. Jadi kalau kita sudah berandai-andai itu, diganggunya iman kita itu, diganggunya oleh setan. Seandainya dia tidak pergi ke situ, tidak meninggal. Berarti meninggalkan takdir. Cuman kehati-hatian perlu. Ya. Ada seperti itu. Jikalau andai kata, kalau tidak seperti itu pintu masuknya gangguan kepada hati kita. Memang kita wajib berusaha. Namun, jikalau sudah kejadian, kehendak Allah, aman. Jangan pula pasrah tidak berusaha, juga salah. Jadi kesimpulannya, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir sekali, wa mata dari nafsum bi ayyi ardin tamut, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah sajalah yang mengetahui ya, tentang yang maha mengetahui dan maha mengenal sesuatu yang terjadi dalam ini. Jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan daripada kita melihat kembali ayat Allah ini, ya, pada malam hari ini mengisi kekosongan daripada pengajian kita. Kembali kita lihat akhir daripada surah Luqman ini penuh dengan kajian tauhid yang untuk mendatangkan hati kita supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita takut pada Allah. Ukuran takutnya itu seperti itu yang tadi, takut pada Allah. Dikala kita melihat tanda kebesaran Allah, kita betul takut. Ukuran takutnya ya, seperti rontok badan kita. Itu tingkat takutnya pada Allah. Bagaimana takutnya Umar bin Khattab dikala beliau jadi imam setiap membaca ayat yang mengandung azab. Kan cukup keras Umar bin Khattab. Kita baca riwayat hidupnya. Tiga tempat beliau nangis. Pertama nangis beliau kadang-kadang tersenyum menangis. Bersyukur beliau tersenyum, alhamdulillah sempat masuk agama Muhammad. Menangis dikala terbayang tangannya pernah membunuh putrinya sendiri. Ya. Yang kedua menangis beliau di mana? Waktu jadi imam. Kalau membaca ayat tentang azab. Salah satunya kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Keadaan manusia dan neraka setiap hangus kulitnya, Allah ganti dengan kulit lain supaya betul-betul tersiksa. Satu tempat lagi kapan beliau menangis? Waktu beliau ronda malam. Ronda malam melihat orang merebus batu itu. Nangis beliau. Dipikulnya gandum dibawanya ke tempat orang yang miskin rakyatnya yang tidak ada makanan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.